Pernah nggak sih kamu nemu buku yang bikin kamu gagal move on? Kemarin ini aku baru nemu banget nih buku yang kayak gitu. Sebenarnya ini sebuah series. Dan aku baca series itu kayak kilat banget gitu. Dan pinjem sih, tapi bacanya beneran kilat banget ya, kayak kecepatan baca aku biasanya. Jadi aku pingin banget rekomendasiin series ini ke kamu. Tapi sebelum itu, don't forget to subscribe and click the notification bell below. And like this video if you like it. And check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and liking. And let's go! Jadi, series ini udah lama. Judul namanya adalah The Folk of Air series. Buku pertamanya adalah The Cruel Prince, buku keduanya adalah The Wicked King, dan buku ketiganya adalah The Queen of Nothing. Dan series ini tuh punya sidebook juga. Judulnya adalah How the King of Elfheim Hates Stories. Itu yang lagi aku baca saat ini. Tapi aku pengen review dulu 3 buku utamanya dari series ini. Nah, buat kamu penggemar fantasi, wajib banget nonton review ini sampai akhir karena I am sure that you will love this book. Jadi The Folk of Air ini mengisahkan Jude. Jude ini seorang anak manusia yang suatu hari papa mamanya tuh dibunuh sama seseorang yang datang ke rumah di depan matanya sendiri. Dan dia tuh punya satu kakak yaitu Vivian, dan punya saudara kembar namanya adalah Tarin. Dan Jude ini adalah tokoh utamanya. Kita akan lihat sudut pandangnya Jude di dalam series ini. Nah, terus ternyata yang bunuh mama papahnya ini adalah seorang fairy. Jadi intinya mamahnya kabur ke dunia manusia waktu dia masih hamil Vivi, kakaknya, dan nikah sama seorang manusia. Jadi intinya dia kayak selingkuh gitu, dan Jude ini dan Tarin adalah hasil selingkuhannya. Tapi karena mereka masih kecil waktu itu, dan fairy itu sangat mementingkan yang namanya harga diri, akhirnya si Jude dan Tarin sama Vivi semuanya tuh dibawa ke dunia fairy. Dan mereka dibesarkan di dunia fairy seperti anak-anak fairy lainnya. Jadi hampir semua fairy itu bilang kalau Jude dan Tarin ini beruntung banget karena mereka tuh manusia, the lowly humans, yang digedein sesuai seperti anak fairy pada umumnya. Kayak manusia tuh di dunia fairy dianggap sebagai pelayan, kastanya lah. Tapi papa tirinya mereka yaitu Madoc yang bunuh mama papa aslinya si Jude dan Tarin, ngegedein mereka seperti anaknya sendiri. Jadi Jude sama Tarin beneran punya pelayan dari dunia fairy. Pelayannya tuh semacam kayak gnomes, terus pokoknya makhluk-makhluk lain selain fairy. Udah gitu mereka juga disekolahin di sekolah istana, sekolah dimana semua anak fairy itu sekolah di sana. Nah, dan di sekolah itu mereka ketemu sama satu pangeran yang nakal banget, namanya adalah Prince Cardan. Jadi Prince Cardan ini adalah pangeran terakhir di kerajaan fairy saat itu. Jadi ada 5 orang pangeran kalau nggak salah. Ada Prince Balekin, Prince Dain, Princess Ria, Princess Eowyn, dan si Cardan itu anak terakhir. Dan dia juga udah diramalin tuh bakal jadi penghancur tahta kerajaan. Makanya nggak ada yang suka sama dia, dan dia membangkang banget orangnya. Dan di situ juga di sekolah kerajaan, kelompok lainnya Cardan ini membuli Jude sama Tarin yang notabene itu manusia. Rumit nggak sih? Emang alurnya buku ini tuh rumit banget. Dan nggak cuma itu, dunia fairy ini punya berbagai peraturan. Salah satunya adalah manusia itu bisa di glamour sama fairy, kayak disihir gitu biar nurut, kecuali kalau mereka pakai charm tertentu. Misalnya mereka pakai kalung buah rowan berry, terus naburin garam di setiap makanan supaya makanannya tuh nggak tercemar gitu. Karena mereka kalau makan makanannya fairy itu kayak mereka bisa jadi kecanduan gitu loh. Makanya mereka harus hati-hati banget hidup di dunia fairy sebagai manusia. Sebenarnya lewat 2 orang ini kalian udah pasti bisa menebak dong kalau ini buku ujung-ujungnya adalah ke romance. Tapi bentar. Ini tuh nggak cuma romance doang, tapi menurut aku politik dan plot twistnya tuh kental banget gitu. Jude ini benci banget dikontrol sama fairy. Dia tuh berharap suatu hari dia bisa punya posisi yang tinggi supaya dia bisa beneran diangkat jadi anggota tetap di kerajaan fairy. Dan cara biar dia jadi anggota tetap fairy ada 2, yaitu salah satunya jadi knight, jadi kesatria, dan satunya lagi adalah nikah sama fairy. Si Jude ini pingin pilih cara yaitu jadi knight karena dia ini orang yang nggak suka romance gitu loh. Sementara Tarin, saudara kembarnya, dia lebih milih nikah sama fairy.
Jadi mereka berdua ini kayak bertolak belakang banget. Jude yang lebih tomboy, sedangkan Tarin yang lebih feminim gitu. Kalau Jude kalau dibully tuh dia kayak stand up for herself. Kalau Tarin tuh dia lebih memilih buat diem aja supaya nggak memancing keributan gitu. Dan seringnya si Tarin ini yang tarik-tarikin Jude, udah nggak usah ditanggepin gitu. Jadi si Tarin ini kayak tipe orang yang takut banget buat membuat keributan. Menurut aku di buku ini tuh politiknya kental banget. Jadi Jude waktu itu ceritanya panjang kalau aku ceritain. Intinya mereka tuh harus merebut mahkota kerajaan gitu. Karena waktu itu rajanya udah mau turun tahta dan posisinya tuh rawan dari 5 anak raja tuh kayak semuanya tuh ada yang pingin ngerebut mahkota dengan cara yang licik dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya ada pangeran yang lain naik takhta, dia tuh bener-bener pangeran yang jahat banget. Pokoknya dipimpin sama dia tuh gak akan bener. Akhirnya si Jude berusaha menghentikan si pangeran yang jahat itu biar dia nggak naik tahta. Dan satu-satunya cara biar dia bisa menghentikan si pangeran itu adalah kerjasama sama Cardan, Prince Cardan, orang yang paling dia benci di seluruh dunia fairy. Jadi ini trope-nya kayak love to hate relationship gitu loh. Tapi bener-bener aku suka banget plot twist di buku ini, kayak nggak nyangka banget perebutan tahtanya tuh jalannya bener-bener gak mulus gitu loh. Dan romance-nya tuh beneran sedikit banget di sini, walaupun in the end kayak memuaskan gitu. Dan aku kangen sama pasangan utamanya itu Jude dan Cardan. Tapi bener-bener di sini politiknya wow banget karena dia perebutan tahta. Beneran dia nggak segan-segan buat bikin cerita gitu. Holly Black di sini bener-bener bikin cerita yang berliku-liku sampai kita sendiri tuh kaget banget gitu di ending. Jadi kayak apa ya, aku tuh baca ini berasa baca Six of Crows gitu. Kalau kamu udah baca Six of Crows, Castbreaker di sini tuh bener-bener orang yang sulit ditebak pikirannya, ya nggak sih? Di saat kita nebak dia bakal ngelakuin A, ternyata belok jadi Z gitu. Jadi bener-bener nggak ketebak banget. Dan endingnya dari buku 1, The Cruel Prince, perebutan mahkotanya, itu bener-bener puas banget. Kayak wow. Jadi ini tuh bener-bener buku yang unputdownable, nggak bisa ditaruh kalau kamu udah hook gitu loh. Dan aku suka banget cara penulisannya dia tuh. Kayak Holly Black tuh walaupun menurut aku romance-nya tuh bener-bener slow burn banget, tapi kita tuh dibuat gregetan sama relationship antar tokoh-tokohnya. Waktu Jude mulai berani ngambil kesempatan biar dia bisa maju, kadang-kadang jalan yang dia pilih tuh kayak jalan yang bakal jatuhin dia ke dalam lubang yang salah. Tapi ternyata ada aja caranya Holly Black buat menyelamatin Jude gitu. Jadi buat kamu yang suka novel yang bener-bener gak ketebak alurnya, banyak politiknya, bener-bener alur ceritanya tuh bikin kita ngerasa haha ini gimana sih. Terus endingnya membuat kita merasa wow, kamu harus banget sih baca buku ini. Oh iya, terus kalau di buku ke-1 itu adalah tentang perebutan mahkotanya. Di buku kedua, The Wicked King, ini lebih tentang relationship antara Jude dan Cardan. Buku kedua ini menurutku adalah masa-masa relationship yang antara iya dan tidak gitu. Kayak pokoknya walaupun mereka berhasil bekerja sama bareng demi tahta, tapi di sini tuh masih jalan masing-masing gitu. Jude ya Jude, Cardan ya Cardan. Sementara kayak kita tuh melihat mereka tuh sebenarnya mereka saling suka, tapi mereka juga nganggep satu sama lain tuh enemies. Jadi berasa greget banget. Paling greget romance-nya di buku kedua sih sebenarnya. Dan buku ketiga, finalnya, aku tuh ngerasa kurang suka sama finalnya. Aku waktu itu tanya Ci Airin juga yang udah baca duluan. Aku pinjam bukunya dari Ci Airin, dan Ci Airin juga sama merasa buku ketiga tuh kayak kurang greget gitu. Sementara buku ke-1, kita berdua tuh paling suka buku pertama. Buku pertama tuh yang paling bener-bener wow. Buku kedua dan buku ketiga sebenarnya masih wow, masih diikutinnya tuh masih seru. Tapi aku rasa penyelesaiannya tuh kurang gitu. Dan salah satu yang bikin aku seneng sama The Folk of Air series, dia ini adalah fantasi yang gak berlama-lama. Kalau biasanya kita nemuin fantasi 400-500 halaman, Holly Black bisa bikin buku fantasi yang sebagus ini cuman dalam 200-300 halaman. Beneran loh, jadi satu bukunya itu cuman 200-300 halaman. Aku beneran amazed banget Holly Black bisa nulis fantasi yang sebagus ini dalam jumlah halaman yang setipis itu buat ukuran fantasi. Terus bener-bener aura fairy-nya tuh kerasa banget, kayak the magic, the politic, terus gimana fairy nggak bisa berbohong tapi mereka selalu ngomong berbelit-belit.
it's kinda wow gitu. Kadang-kadang dia nyelipin clue di salah satu omongannya Fairy, tapi kita nggak nyadar gitu. Jadi Fairy ini nggak bisa bohong, dia cuma bisa membelokkan kebenaran gitu. Misalnya, kamu tidur jam berapa nih semalam? Selalu tidurnya subuh gitu. Enggak kok, nggak malam-malam banget. Malam-malam banget itu kan agak relatif gitu ya. Jadi mereka tuh sering menutupi keadaan yang sebenarnya dengan bicara kayak begitu gitu. Makanya seru sih mengungkap kebenaran di balik apa yang terjadi di dalam buku ini gitu. Ada nggak sih yang pernah baca buku ini? Boleh komen dong di bawah. Aku juga lagi baca side booknya, How the King of Sorry, aku lupa judulnya, aku tulis di sini. I'm so bad at remembering long titles. Tapi ini juga seru. Yang side booknya ini bener-bener dibuat novela yang collector's edition, beneran illustrated, tapi aku sayangnya baca di e-booknya. But it's still kind of a great experience. Jadi kalau kamu mutusin buat baca The Fog of Air series ini, aku yakin kamu gak akan nyesel deh. Coba ikutin The Fog of Air series ini sampai akhir, bahkan sampai side booknya ini. Aku baca The Fog of Air series ini cuma dalam 1 bulan aja, ketiga bukunya. Karena memang seseru itu guys, kayak beneran greget banget gitu loh. Abis baca buku 1, pingin langsung lanjut buku 2, buku 2 pingin langsung lanjut buku 3. Dan buku 3, I finish it in 24 hours, so wow. Ini beneran buku fantasi yang bikin aku tuh seneng banget segitunya sampai beresin cepet-cepet. Oke, kayaknya itu aja review aku. Komen dong di bawah, ada nggak nih yang tertarik baca The Fog of Air series ini? Link belinya di mana? Aku bakal kasih di bawah juga ya, so check that out. Okay, thank you for watching Bookworms. Happy reading and bye-bye!